jarang menjatuhkan lembaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk pula tindak pidana korupsi penerima uang atau suap yang dilakukan oleh para terdakwa. Menimbang bahwa perkenaan adanya peraturan tersebut di atas dikaitkan dengan perbuatan para terdakwa dalam perkara akuo, apakah pidana tambahan tersebut dapat diterapkan atau tidak dalam amar putusan perkara tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dahulu barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa para terdakwa sebagian telah mengembalikan uang yang telah diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan rincian sebagai berikut. 1. Terdakwa Ida Budi Ningsih telah mengembalikan sebagian yang telah diterimanya sebesar 15 juta rupiah. 2. Terdakwa Mulyani telah mengembalikan sebagian yang telah diterimanya sebesar 20 juta rupiah. Ketiga, terdakwa Robert Nainggolan telah mengembalikan sebagian uang yang telah diterimanya sebesar 327.500.000 rupiah. Keempat, terdakwa Layari Sinukaban telah mengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya sebesar 377.500.000 rupiah. Kelima, terdakwa Jakorman Saragi telah mengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya sebesar 427.500.000 rupiah. Terdakwa Nur Hasanah telah mengembalikan sebagian uang yang telah diterimanya sebesar 20 juta rupiah. Terdakwa Jamaluddin Hasibuan telah mengembalikan seluruhnya uang yang telah diterimanya sebesar 497.500.000 rupiah. Terdakwa Ahmad Hussein Huta Galung telah mengembalikan sebagian uang yang telah diterimanya sebesar 100 juta rupiah. Terdakwa Rahmat Pardamean Hasibuan telah mengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya, yaitu sebesar 500 juta rupiah kepada negara sejak Juni 2016 hingga lunas di bulan Juni 2020. Sedangkan para terdakwa lainnya belum mengembalikannya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Megalia Agustina, terdakwa Ida Budi Ningsih, terdakwa Samsul Hilal, terdakwa Mulyani, terdakwa Robert Nainggolan, terdakwa Layari Sinukaban, terdakwa Jakorman Saragi, terdakwa Sudirman Halawa, terdakwa Ramli, terdakwa Irwan Syahdamani, terdakwa Nur Hasanah, terdakwa Jamaluddin Hasibuan, terdakwa Ahmad Hussein Huta Galung harus dibebani untuk membayar uang pengganti yang belum dikembalikan dalam perkara ini. Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 terkait pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam hal ini telah terpenuhi. Dengan demikian maka seluruh unsur dari dakwaan kedua penuntut umum telah terpenuhi sehingga para terdakwa haruslah menyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum. Menimbang bahwa mengenai uraian nota pembelaan dari para terdakwa dan tim penasihat hukum para terdakwa, maka dengan terbuktinya dakwaan kedua atas diri dan perbuatan para terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka keberatan-keberatan tersebut majelis hakim tidak sependapat dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa mengenai permohonan dari terdakwa Ida Budi Ningsih, terdakwa Mulyani, terdakwa Robert Nainggolan, Layari Sinukaban, Jakorman Saragi, Insinyur Sudirman Halawa,
Jamaluddin Hasibuan, Ahmad Husin Hasibuan, dan Rahmat Pardamaian Hasibuan untuk menjadi justice kolaborator, majelis hakim berpendapat oleh karena syarat-syarat untuk dikabulkannya justice kolaborator tidak terpenuhi, maka permohonan tersebut tidak dikabulkan. Menimbang bahwa di dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan benar maupun alasan pemaaf, maka para terdakwa di samping dinyatakan bersalah juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka para terdakwa sepatutnya pula dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya. Menimbang bahwa penjatuhan hukuman para terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi merupakan peringatan agar di kemudian hari para terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana lainnya. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum, maka selain harus dinyatakan bersalah juga harus dijatuhi pidana, dan terhadap penangkapan dan penahanan yang selama ini telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan, maka sudah kami telah ditahan dan tidak ada segera alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan, maka dalam amar putusan ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa mengenai barang bukti, status barang bukti akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri maupun perbuatan terdakwa. Keadaan yang memberatkan: para terdakwa menyalahgunakan kewenangan sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan kejahatan. Bahwa motif dari kejahatan yang dilakukan para terdakwa adalah keinginan memperoleh kekayaan untuk diri sendiri dengan memanfaatkan jabatan atau kewenangan yang dimilikinya. Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Para terdakwa selaku anggota DPRD tidak memberikan teladan yang baik sebagai pejabat publik. Terdakwa Ramli dan terdakwa Samsul Hilal tidak mengakui kesalahannya. Keadaan yang meringankan: para terdakwa berlaku sopan selama pemeriksaan di persidangan. Terdakwa Megalia Agustina, terdakwa Ida Budiningsih, terdakwa Mulyani, terdakwa Robert Nenggolan, terdakwa Layari Sinukaban, terdakwa Japorman Saragi, terdakwa Insinyur Sudirman Halawa, terdakwa Irwansah Damanik, terdakwa Nur Hasanah, terdakwa Jamaluddin Hasibuan, terdakwa Ahmad Husin Utagalung, dan terdakwa Rahmat Pardamaian Hasibuan mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatan yang dilakukannya, dan sebahagian para terdakwa tersebut telah mengembalikan uang yang diterimanya ke rekening penampungan KPK. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara. Menimbang bahwa terhadap pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana pasal 18 ayat 1 Undang huruf D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka uang pengganti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini. Dengan memperhatikan pasal 12 huruf D junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan. Mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Megalia Agustina, terdakwa Ida Budiningsih, terdakwa Samsul Hilal, terdakwa Mulyani, terdakwa Robert Nenggolan, terdakwa Layari Sinukaban, terdakwa Japorman Saragi, terdakwa Insinyur Sudirman Halawa, terdakwa Ramli, terdakwa Irwansah Damanik, terdakwa Nur Hasanah, terdakwa Jamaluddin Hasibuan, terdakwa Ahmad Husin Utagalung, dan terdakwa Rahmat Pardamaian Hasibuan sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Megalia Agustina dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan denda sejumlah 300 juta rupiah subsidiar 2 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Megalia Agustina untuk membayar uang pengganti kepada negara CQ pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 540.500.500 rupiah dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam 1 bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi membayar uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar sisa uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun. Menjatuhkan pula hukuman tambahan terhadap Megalia Agustina berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah terdakwa Megalia Agustina selesai menjalani pidana pokok. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ida Budiningsih dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, denda 300 juta rupiah subsidiar 2 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Ida Budiningsih untuk membayar uang pengganti kepada negara CQ pemerintah Sumatera Utara yaitu sebesar 452.500.000 rupiah dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan oleh terdakwa kepada negara melalui rekening KPK sebesar 15 juta rupiah, sehingga nilai perhitungan uang pengganti yang telah dibayar dari jumlah seharusnya masih memiliki sisa bayar atau kurang bayar sebesar 437.500.000 rupiah dengan ketentuan apabila sisa uang pengganti tidak dibayar dalam 1 bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar sisa uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun. Menjatuhkan pula hukuman tambahan terhadap terdakwa Ida Budiningsih berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah terdakwa Ida Budiningsih selesai menjalani hukum pidana pokok. 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Samsul Hilal dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Samsul Hilal untuk membayar uang pengganti kepada negara CQ pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu 477.500.000 rupiah dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam 1 bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi membayar uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun. Menjatuhkan pula hukuman tambahan terhadap terdakwa Samsul Hilal berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah terdakwa Samsul Hilal selesai menjalani pidana pokok. 5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mulyani dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, denda 300 juta rupiah subsidiar 2 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Mulyani untuk membayar uang pengganti kepada negara CQ pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 452.500.000 rupiah dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan oleh terdakwa kepada negara melalui rekening penampungan KPK sebesar 20 juta rupiah, sehingga nilai perhitungan uang pengganti yang telah dibayar dari jumlah seharusnya masih memiliki kurang bayar sebesar 432.500.000 rupiah dengan ketentuan apabila sisa uang pengganti tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi membayar uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar sisa uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun. Menjatuhkan pula hukuman tambahan terhadap terdakwa Mulyani berupa
pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah terdakwa Mulyani selesai menjalani pidana pokok. 6. Menjatuhkan pidana terhadap Robert Nainggolan dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah subsidiar 2 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Robert Nainggolan untuk membayar uang pengganti kepada negara sejumlah 427.500.000 rupiah dengan ketentuan dikurangi uang yang telah dikembalikan oleh terdakwa Robert Nainggolan sejumlah 327.500.000 rupiah, sehingga nilai perhitungan uang pengganti yang telah dibayar dari jumlah seharusnya masih kurang bayar sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 bulan tidak dibayar setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Robert Nainggolan tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar sisa uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 tahun. Menjatuhkan pula hukuman tambahan terhadap Robert Nainggolan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah terdakwa Robert Nainggolan selesai menjalani pidana pokok. 7. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Layari Sunukaban dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah subsidiar 2 bulan. Menjatuhkan pula pidana tambahan terhadap terdakwa Layari Sunukaban untuk membayar uang pengganti kepada negara SEKIU pemerintah Provinsi Sumatera Utara sejumlah 377.500.000 rupiah yang diperhitungkan dengan uang yang telah dikembalikan oleh terdakwa kepada negara melalui rekening penampungan KPK sebesar 377.500.000 rupiah, sehingga terhadap terdakwa Layari Sunukaban tidak diwajibkan membayar uang pengganti. Menjatuhkan pula hukuman tambahan terhadap terdakwa Layari Sunukaban berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah terdakwa Layari Sunukaban selesai menjalani pidana pokok. 8. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Japorman Saragi dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah subsidiar 2 bulan. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Japorman Saragi untuk membayar uang pengganti kepada negara sejumlah 427.500.000 yang diperhitungkan dengan uang yang telah dikembalikan oleh terdakwa kepada negara melalui rekening penampungan KPK sebesar 427.500.000 rupiah, sehingga terhadap terdakwa Japorman Saragi tidak diwajibkan membayar uang pengganti. Menjatuhkan pula hukuman tambahan terhadap terdakwa Japorman Saragi berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah terdakwa Japorman Saragi selesai menjalani pidana pokok. 9. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Insinyur Sudirman Halawa Sarjana Hukum dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah subsidiar 2 bulan. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Insinyur Sudirman Halawa S.A. untuk membayar uang pengganti kepada negara SEKIU pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar 417.500.000 rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 tahun. Menjatuhkan pula hukuman tambahan terhadap terdakwa Insinyur Sudirman Halawa S.A. berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah terdakwa Insinyur Sudirman Halawa selesai menjalani pidana pokok. 10. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ramli dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Ramli untuk membayar uang pengganti kepada negara SEKIU pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar 497.500.000 rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam
jangka waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 tahun. Menjatuhkan pula hukuman tambahan terhadap terdakwa Ramli berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah terdakwa Ramli selesai menjalani hukuman pokok. 11. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwan Sahdamanik dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan pidana denda 200 juta rupiah subsidiar 2 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Irwan Sahdamanik untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar 602.500.000 rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 tahun. Menjatuhkan pula hukuman tambahan terhadap terdakwa Irwan Sahdamanik berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah terdakwa Irwan Sahdamanik selesai menjalani pidana pokok. 12. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nur Hasanah dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 2 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Nur Hasanah untuk membayar uang pengganti kepada negara SQ pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar 472.500.000 rupiah dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan oleh terdakwa kepada negara melalui rekening penampungan KPK sebesar 10 juta rupiah, sehingga nilai perhitungan uang pengganti yang telah dibayar dari jumlah seharusnya masih memiliki sisa atau kurang bayar sebesar 462.500.000 rupiah. Dengan ketentuan apabila sisa uang pengganti tidak dibayar dalam jangka 1 bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi membayar uang pengganti tersebut. Dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar sisa uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun. Menjatuhkan pula hukuman tambahan terhadap terdakwa Nur Hasanah berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah terdakwa Nur Hasanah selesai menjalani pidana pokok. 20. Menjatuhkan pidana terhadap Jamaluddin Hasibuan dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 2 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Jamaluddin Hasibuan untuk membayar uang pengganti kepada negara SQ pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar 497.500.000 rupiah yang diperhitungkan dengan uang yang telah dikembalikan oleh terdakwa kepada negara melalui rekening penampungan KPK sebesar 497.500.000 rupiah, sehingga terhadap terdakwa Jamaluddin Hasibuan tidak lagi dibebani kewajiban untuk membayar uang pengganti. Menjatuhkan pula hukuman tambahan terhadap terdakwa Jamaluddin Hasibuan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah terdakwa Jamaluddin Hasibuan selesai menjalani pidana pokok. 21. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh Ahmad Hussein Hutagalung dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 2 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Ahmad Hussein Hutagalung untuk membayar uang pengganti kepada negara SQ pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar 752.500.000 rupiah dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan oleh terdakwa kepada negara melalui rekening penampungan KPK sebesar 100 juta rupiah, sehingga nilai perhitungan uang pengganti yang telah dibayar dari jumlah seharusnya masih memiliki sisa atau kurang bayar sebesar 652.500.000 rupiah dengan ketentuan
apabila sisa uang pengganti tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi membayar uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar sisa uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun. Menjatuhkan pula hukuman tambahan terhadap terdakwa Ahmad Hussein Huta Galung berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah terdakwa Ahmad Hussein Huta Galung selesai menjalani pidana pokok. 22. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahman Pardamaian Hasibuan dengan pidana penjara selama 4 tahun, denda 200 juta, subsidiar 2 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Rahman Pardamaian Hasibuan untuk membayar uang pengganti kepada negara melalui pemerintah Provinsi Sumatera Utara sejumlah 500 juta rupiah yang diperhitungkan dengan uang yang telah dikembalikan oleh terdakwa kepada negara melalui rekening penampungan KPK sebesar 500 juta rupiah, sehingga terhadap terdakwa Rahmat Pardamaian Hasibuan tidak lagi dibebani kewajiban pembayaran uang pengganti. Uang titipan sejumlah 146.500.000 rupiah yang disetorkan oleh Alamsyah Hamdani melalui Bank Mandiri ke rekening KPK dengan nomor rekening 8881200187, kami ulangi 8075110004 tanggal 17 November 2020 dirampas untuk negara. Menjatuhkan pula hukuman tambahan terhadap terdakwa Rahman Pardamaian Hasibuan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah terdakwa Rahman Pardamaian Hasibuan selesai menjalani pidana pokok. 23. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 24. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan. 25. Menetapkan barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti sama seperti tuntutan penuntut umum. 26. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusatan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A khusus pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 oleh Eliwarti SHMH, Immanuel SHMA sebagai Hakim Ketua maupun sebagai anggota, dan Ruli Taningrum SH sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 April 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Risna Oktavia Dedingga dan Sabta Putra Semiring, Panitra Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A khusus, serta dihadiri oleh penuntut umum dan para terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya. Ya, demikian ya. Jadi tentang amar putusan sudah kita coba ucapkan